saya coba akan menggunakan sebentar. Gimana ini ya? Cancel. Share tab. Kok nggak ada tab ininya ya? Cancel. Sebentar ya, saya ini jadi kayak Bu Fida nih, nggak bisa share ini. Sebentar. Window. Ini nggak kebuka juga ya. Coba kalau misalnya saya share-nya, nah ini buka set. Oke. Udah terlihat belum yang ada di layar kalian apa? Sekarang. PDF Bu. Ada ya, maksudnya ada itunya kan ya, ada bahan kuliahnya kan ya di PDF ya? Ada Bu. Ada Bu. Oke, baik. Saya mungkin akan buka dulu ya kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, nah jadi kan seperti yang sudah disampaikan kemarin, kalau kuliah SFB itu nanti jadwalnya kalian akan ada di 2 hari ya, di hari Kamis dan hari Jumat. Nah nanti jadwal yang untuk selanjutnya itu hari Kamisnya kalian akan diplotkan untuk yang 50 menitnya ya. Jadi setiap hari Kamis itu kuliah SFB-nya 50 menit ya, semolor-molornya 1 jam gitu ya. Sementara nanti hari Jumat di yang berikutnya itu kalian akan dapat yang 100 menitnya ya, atau 2 SKS-nya. Berarti nanti untuk selanjutnya kuliahnya dari 1:30 sampai dengan jam berapa tuh 100 menit ya, 1:30 sampai jam 1:30 ya, seperti itu. Nah tetapi kemarin Bu Fida meminta saya untuk di minggu ini saja, hari Kamisnya kemarin udah Ibu masuk ya untuk 100 menitnya. Jadi di hari Jumat ini saya akan melanjutkan materinya gitu ya. Jadi insya Allah kurang lebih lah kita nanti akan belajar bersama-sama selama 50 menit ke depan ya. Ya kalaupun ada ini ya Ibu minta toleransinya lah ya, lebih dikit-dikit. Mudah-mudahan ikhlas ya kalau Ibu kelebihan waktunya dikit ya. Halo? Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Sip. Nah ini untuk daftar hadirnya silakan boleh kalian tuliskan dulu di kolom chat ya nak. Aduh ini ada Ibu Pia, bentar. Ibu Pia mau pakai ini ya? Hah? 2:30. Ini ya? Apa nggak? Kalau nggak aku ini nggak, Bapak mau banyak yang dikerjain ya? Ya dikit ya, benar ya Mbak Pia ya. Itu ada kopi Mbak Pia di situ. Iya, kerayunya Mbak Pia gitu ya. Ada kopi. Oke. Sip ya, jadi nanti kita mungkin selama 2:30 kita akan lanjutkan materi. Untuk presensinya silakan kalian tuliskan di kolom chatnya. Bentar dulu ya nih, formatnya adalah nama underscore kelas underscore NIM kalian. Ya, silakan boleh ditulis di kolom chat ya. Oke. Ada ramen. Ini pointernya mana ya, Nay? Kalau ini nggak ada pointernya. Oke, terima kasih ya udah sambil menuliskan daftar hadir. Oke, kita lanjutkan ya. Rasanya terakhir kemarin sampai dengan bagian yang ini Bu Fida sudah menjelaskan, tetapi mungkin saya akan ulas kembali gitu ya nak ya. Jadi kalau misalnya kita mempelajari reaksi-reaksi yang ada di dalam sel kita akan tahu bagaimana kespontanannya itu tetap nanti kita akan memperhatikannya secara termodinamik dan secara kinetiknya gitu ya. Kalau secara termodinamik kita bisa melihatnya berdasarkan nilai delta G. Nah mungkin ini saya minta bantuan kalian biar lebih mudah. Sebelum kuliah kan saya kan udah bagikan bahan kuliahnya tuh. Jadi harapannya kalian udah bisa ada yang dibaca-baca. Syukur-syukur kalau kalian sempat ngeprint ya nak ya. Jadi tinggal kuliah waktu sama Bu Ayu atau Bu Fida, kalian tinggal langsung coret-coret saja di situ. Ya. Nah, jadi
kita lihat tadi, kalau misalnya kita akan melihat kespontanan reaksi secara termodinamik, kita bisa melihat nilai delta G-nya, gitu kan ya. Nah, ketika suatu reaksi itu dia berjalan dengan prinsip kesetimbangan gitu ya, nanti tentu saja kita akan menemukan yang namanya konstanta ketimbangan atau nilai K. Nah, bagaimana ya hubungan antara nilai K dengan nilai delta G? Kemarin sudah sempat disinggung ya, kalau misalnya dalam suatu reaksi kesetimbangan dia memiliki nilai konstantanya K-nya lebih dari 1. Nah, artinya dengan nilai K lebih dari 1, berarti nanti dia akan menghasilkan nilai delta G-nya yang negatif. Nah, kalau delta G negatif, masih ingat nggak? Berarti reaksinya berlangsung spontan atau tidak? Kalau delta G-nya negatif? Spontan. Oke, sip. Ya, dia akan berlangsung secara spontan. Nah, kalau kita melihat dari konstanta kesetimbangannya, ketika dia nilai K-nya lebih dari 1, artinya pada saat setimbang gitu ya, produk itu dia akan lebih banyak kita temukan gitu ya dibandingkan reaktannya ya, itu kalau dia nilai K-nya lebih dari 1. Nah, bagaimana kalau misalnya nilai K-nya sama dengan 1? Nah, nilai K sama dengan 1 itu biasanya kita menyebutnya ini adalah pada keadaan kesetimbangan ya. Dalam keadaan setimbang itu nilai K-nya sama dengan 1. Artinya baik produk maupun reaktan itu secara equal ya, secara seimbang akan kita temukan gitu. Nah, nanti lain halnya kalau nilai K-nya kurang dari 1. Kalau nilai K-nya kurang dari 1, nanti kita akan mendapatkan nilai delta G yang positif. Kan kalau positif berarti dia tidak spontan ya reaksinya ya. Nah, kalau reaksinya tidak spontan, artinya pada keadaan ini nilai K kurang dari 1, pada saat kesetimbangan kita akan lebih banyak menemukan reaktannya dibandingkan dengan produknya. Seperti itu. Ya, yang ini mungkin udah bisa dipahamin lah ini mungkin sekarang kalian juga lagi belajar tentang energetika gitu kan ya, bagaimana meninjau suatu reaksi dia berjalan spontan atau tidak, seperti itu. Nah, reaksi-reaksi yang ada dalam tubuh itu nanti ya secara umum sama seperti reaksi-reaksi yang akan atau sering kita temukan di selama kalian belajar suatu reaksi gitu kan ya. Jadi reaksi yang ada dalam tubuh itu ya seperti itulah nak ya. Jadi di dalam sel itu nanti reaksi pembentukan, reaksi penguraian itu akan selalu berjalan ya. Jadi selama kita masih hidup ya reaksi-reaksi yang ada di dalam sel kita ya akan terus-menerus berjalan. Nah, contoh sederhananya kemarin Bu Fida juga sudah membahas kan ya. Contoh sederhananya adalah yang akan kita lakukan gitu kan ya setiap detiknya mungkin gitu ya, itu adalah degradasi glukosa membentuk ATP gitu ya. Jadi ketika glukosa dia dipecah menjadi molekul-molekul yang sederhana ya, ini biasanya kita menyebutnya adalah proses respirasi ya. Dari zaman SD kayaknya udah sering kalian temukan gitu ya. Nah, ternyata ada sejumlah ATP yang dihasilkan gitu. Nah, kalian tahu kan ya ATP salah satu kegunaannya apa? Atau fungsinya ATP dalam sel kita, masih ingat apa? Masih ingat tak? Untuk energi Bu. Iya, dia salah satu senyawa yang digunakan sebagai penyimpan ya. Senyawa penyimpan energi di dalam sel kita. Itu ya. Nah, karena ternyata gitu ya, ketika suatu reaksi dia menghasilkan ATP, Bu, nanti ATP-nya buat apa dong di dalam sel kita? Nah, ATP itu kan digunakan lagi. Gitu ya, digunakan untuk apa ya? Ini contohnya. Kamu lagi ikut kuliah Bu Ayu kan, wah matanya memperhatikan ya, tangannya menulis. Kira-kira tuh butuh energi nggak? Butuh ATP nggak? Butuh, gitu kan ya. Nah ATP itu, gitu kan ya. Ketika misalnya suatu sel, gitu ya, dia bekerja, itu tentu saja nanti membutuhkan ATP, gitu ya. Salah satunya nih, salah satu reaksi gitu kan ya yang terjadi dalam sel kita adalah pembentukan protein ya, pembentukan protein dari asam amino. Jadi ketika misalnya asam amino, kan kamu tahu ya protein itu monomernya adalah asam amino enak. Jadi ketika ada asam amino yang satu bergabung dengan asam amino yang lainnya membentuk protein gitu kan ya, dia akan memanfaatkan energi dari ATP untuk membantu keberlangsungan proses reaksinya. Loh Bu, emang kenapa kalau nggak ada ATP? Emang dia reaksinya tidak bisa berlangsung spontan? Nah, kita bisa lihat nih di sini.
ya. Kan kalau protein itu kan berarti dia gabungan dari beberapa asam amino, ya nak ya. Berarti ya bisa jadi ada puluhan gitu kan ya, ratusan atau ribuan asam amino yang bergabung membentuk protein. Bergantung nanti protein yang akan dibentuk itu apa. Nah, kita ambil contoh, misalnya ada 2 molekul asam amino. Misalnya di sini ada alanin sama glisin tuh. Dia akan membentuk dipeptida. Mungkin ada yang masih ingat ya, dipeptida. Di itu artinya 2 ya. Dipeptida itu artinya dia apa? Peptida yang terdiri dari 2 asam amino. Nah, kita lihat aja di sini. Ketika alanin dan glisin membentuk dipeptida, kalau kita lihat nilai delta G-nya, di sini nilai delta G-nya adalah positif. Ya, kalau delta G positif artinya apa? Tadi dia berlangsung spontan atau nggak spontan? Tidak spontan. Tidak berlangsung, tidak spontan. Nah, padahal reaksi pembentukan protein harus terus berjalan. Nah, akhirnya gimana caranya biar reaksinya berlangsung spontan? Nah, ternyata ketika reaksi tersebut dibantu dengan hidrolisis ATP. Nih, ya, ATP plus H2O itu kan berarti terjadi hidrolisis ATP gitu kan ya. Nah, ketika ATP digunakan untuk membantu reaksi ini, didapatkan total delta G-nya adalah minus. Gitu. Berarti kalau delta G-nya minus berarti berlangsungnya sudah spontan gitu ya. Artinya energi yang berasal dari ATP bisa digunakan untuk mengubah ya, salah satunya ya, mengubah nilai delta G-nya yang awalnya positif jadi negatif. Ya, artinya ada sumbangan energi untuk membantu terjadinya reaksi pembentukan protein. Nah, reaksi-reaksi yang kayak gini tuh nanti dalam tubuh itu banyak banget. Nah, ya, jadi reaksi-reaksi dalam tubuh itu tidak semuanya delta G-nya negatif. Ya, jadi bisa jadi di dalam tubuh kita itu ternyata ada reaksi-reaksi yang secara termodinamik itu dia punya nilai delta G-nya positif, artinya tidak spontan. Nah, makanya nanti kita akan melihat gitu ya, bagaimana sih peran ATP gitu kan ya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana peran biokatalis ya, dalam hal ini kita akan nanti melihatnya adalah enzim gitu ya, bagaimana mereka membantu reaksi-reaksi tersebut agar akhirnya berjalan spontan seperti itu ya. Jadi reaksi-reaksi yang nggak spontan dalam sel kita itu sebenarnya banyak banget. Nah, nanti untuk lebih lanjut kita bisa lah mungkin di semester depan, tapi syaratnya SFB-nya udah diambil dulu ya. Jadi kalau udah ngambil SFB semester depan kalian akan ketemu dengan mata kuliah metabolisme. Nanti kita akan lihat tuh reaksi-reaksi yang terjadi dalam sel, bagaimana delta G-nya gitu ya, bagaimana enzim akhirnya membantu reaksi tersebut bekerja. Kita akan belajar itu di metabolisme. Nah, tapi nyampe sini dulu masih bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Masih aman? Masih aman. Oke, kalau Bu Ayunya kecepatan bilang ya. Oke, nah selanjutnya ini tadi kita sudah melihat bagaimana contoh. Ini bagaimana salah satu contoh ya reaksi dalam tubuh gitu ya yang dibantu oleh ATP gitu ya. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita lihat ini ya. Sebenarnya bagaimana sih Bu aliran energi di dalam sistem kita gitu kan ya. Kalau kita melihat biosfer itu kan berarti apa sih, lapisan luar dari bumi ya kalau kita itu ngomong biosfer. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya di lingkungan kita gitu ya. Jadi kemarin mungkin Bu Fida sudah membahas juga kalau kita sebagai salah satu organisme gitu ya itu nggak bisa hidup sendirian ya. Maksudnya nggak hidup sendirian itu pasti kita bergantung dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, jadi misalnya apa tuh, kita ngomongnya kita ada di bumi aja gitu ya. Nah, ternyata manusia itu dia juga membutuhkan tumbuhan loh. Salah satunya apa? Kita butuh tumbuhan untuk apa anakku? Masih ingat kalian? Untuk menghasilkan oksigen. Iya betul. Kemarin kan sudah dibahas dengan Bu Vida ya, kalau ternyata kita diciptakan gitu ya, ternyata kita memerlukan oksigen agar kita bisa menghasilkan ATP. ATP digunakan untuk apa ya? Untuk hidup seperti itu. Nah, ternyata kita butuh dari tumbuhan. Selain itu
ketika kamu makan gitu kan ya, pasti kan butuh asupan nutrisi yang mungkin kita dapatkan juga dari tumbuhan, kita dapatkan juga dari hewan. Kemudian ketika kamu misalnya sudah mencerna itu semua gitu kan ya, kemudian misalnya kamu buang gitu ya dalam bentuk urin atau dalam bentuk pup gitu ya misalnya, ini maaf ngomong semoga nggak ada yang lagi makan gitu ya. Nah ternyata itu juga nanti bisa diolah lagi oleh mikroorganisme untuk dimanfaatkan lagi oleh tanaman gitu kan ya, untuk kemudian dia bisa hidup ya. Artinya apa? Artinya kita hidup di alam ini, kita ngomongin di bumi aja, itu kita nggak bisa sendiri, kita butuh yang ada di sekitar kita untuk tetap hidup. Jadi nggak bisa tuh kamu, aku manusia, aku nggak butuh tumbuhan tuh gitu kan ya, aku tidak butuh mereka untuk membantuku hidup, itu ya nggak bisa gitu ya, karena faktanya ya mungkin kita bisa menghasilkan oksigen ya dari reaksi-reaksi tertentu, tapi yang paling murah, kemarin sudah dibahas ini, yang paling murah itu kita bisa mendapatkannya dari tumbuhan. Nah, itu kalau kita cakupannya apa? Cakupannya ada di bumi ini. Tapi kalau misalnya kita di universe, ya di alam semesta ini, tentu saja nanti kita sangat bergantung dengan energi yang dipancarkan oleh sinar matahari gitu ya. Mungkin gitu ya secara langsung kita tidak kayak apa Bu, kita dari sinar matahari kita akan mendapatkan apa, tapi kamu mungkin lupa gitu kan ya, kita tadi kan butuh tanaman, iya nggak sih? Tanaman untuk hidup salah satunya butuh asupan dari cahaya matahari gitu kan ya. Nah cahaya matahari nanti bisa diserap oleh tanaman, kemudian tanaman bisa melakukan fotosintesis gitu kan ya, sehingga hasil fotosintesis itu salah satunya adalah oksigen, O2. O2-nya bisa kita manfaatkan. Selain O2, fotosintesis itu bisa menghasilkan glukosa gitu kan ya, bisa menghasilkan glukosa yang disimpan dalam nutrisi yang ada dalam tanaman, yang kemudian bisa kita manfaatkan ya, entah kita sebagai manusia atau organisme lain memanfaatkan dengan mengkonsumsi tanaman tersebut untuk mendapatkan asupan glukosanya ya. Nah artinya apa? Ternyata kita juga butuh sesuatu dari yang ada di sekitar kita, nggak cuma di bumi aja ya, yang ada di universe pun kita mungkin membutuhkan itu ya. Salah satunya adalah dari sinar matahari seperti itu ya. Tentu saja kita itulah intinya adalah kita sangat dipengaruhi oleh apapun yang ada di sekitar kita. Nah seperti yang misalnya kamu lihat di gambar ini, ada yang mungkin bisa menerjemahkan nggak maksud dari gambar ini apa ya nak? Monggo satu orang boleh mungkin bercerita. Kalau kamu melihat gambar ini apa sih yang terpikir olehmu? Nggak apa-apa, ini nggak usah takut salah. Silakan, Ibu tampung kok jawabannya. Yang bercerita apa yang bisa kamu ambil atau apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar yang kamu lihat ini. Enggak, satu orang boleh. Resen. Silakan. Yang ini? Kalau kamu lihat gambar ini, gambar apa sih nak? Bisa tahu tuh. Ada tanaman, ada sinar matahari. Berfotosintesis. Coba mau diceritakan nggak? Sebenarnya kalau dari gambar ini apa sih yang mau digambarkan? Ini sendiri Bu. Silakan. Siapa nih? Leo? Monggo. Nama saya Lepas. Terima kasih atas kesempatan ini Bu. Saya akan menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Maksud dari gambar tersebut menjelaskan reaksi dari biokimia kehidupan, yang dimana matahari sangat diperlukan untuk dalam fotosintesis tumbuhan tersebut untuk menghasilkan glukosa atau energi dan melepaskan oksigen. Sebelumnya tumbuhan tersebut membutuhkan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula ataupun glukosa. Karena itu kita dapat melihat hewan juga tersebut di situ ada reaksi biokimia, yaitu dia memakan tumbuh-tumbuhan mungkin biji-bijian dan dia mengalami sistem pencernaan sehingga menghasilkan istilahnya kayak yang diperlukan juga tumbuhan tersebut Bu. Kemudian? Sepertinya hanya itu saja Ibu. Oke, terima kasih Leo ya sudah menceritakan. Ada yang punya cerita lain selain yang diungkapkan oleh Leo? Boleh silakan. Atau ada yang mau menambahkan?
Jadi secara garis besar sudah benar, sudah diceritakan oleh Leo. Ada yang mungkin silakan saya kasih kesempatan yang ingin menambahkan atau bercerita. Izin menambahkan, Bu. Silakan, siapa nih? Nadia, Bu. Enggak kan Nadia. Dalam gambar ini ada di daur karbon ini ada tupai. Tupai ini berespirasi mengeluarkan karbon dioksida maksudnya. Kemudian karbon dioksida dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Kemudian dibantu juga dengan energi dari matahari. Kemudian di tumbuhan ini diproses karbon dioksida tersebut untuk menjadi glukosa, untuk menjadi bahan-bahan organik. Kemudian bahan-bahan organik tersebut dimanfaatkan oleh makhluk hidup kembali. Contohnya di sini adalah tupai. Kemudian dikeluarkan melalui ekskresi. Kemudian dimanfaatkan juga selain zat organik berupa glukosa tersebut, dimanfaatkan juga oksigennya. Kemudian dimanfaatkan untuk respirasi oleh makhluk hidup tupai ini. Kemudian dikeluarkan kembali berupa karbon dioksida. Kemudian daur ulang terus terjadi seperti itu, Bu. Iya, sip. Terima kasih ya Nadia sama Leo sudah saling melengkapi ya, jawabannya betul sekali ya. Artinya dari gambar ini kita bisa melihat kalau satu organisme ya, antara si tupai, di sini kan kita melihatnya tupai ya, gitu ya. Mungkin aja nanti ada manusia gitu ya, atau ada mikroorganisme yang kita nggak tahu di sini ya, nggak kelihatan. Ternyata organisme yang satu dan yang lainnya itu saling membutuhkan satu sama lain, seperti itu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan energi yang berasal dari matahari ya sebagai energi yang digunakan oleh tumbuhan untuk kemudian hidup. Hasilnya dimanfaatkan oleh organisme lain. Organisme lain ketika sudah misalnya sudah mendapatkan energi ya dari tanaman misalnya, dia zat buangnya itu ternyata tidak serta-merta sebagai hasil ekspresi yang tidak bisa dimanfaatkan ya. Hasil ekspresinya nanti bisa didaur ulang oleh mikroba gitu ya. Tentu saja itu yang akan kemudian digunakan tanaman sebagai bahan nutrisinya. Nah, selain itu jangan lupa ya, mungkin selama reaksi itu berlangsung akan ada panas. Akan ada panas yang dilepaskan. Nah, panas itu juga yang mungkin nanti dimanfaatkan ya. Ada sejumlah energi yang dimanfaatkan untuk lingkungan sekitar. Sebagai contohnya, misalnya ketika kamu merasakan tekanan udaranya berbeda ya, atau ketika misalnya angin berhembus, itu kan artinya dia memanfaatkan energi lain gitu ya, yang mungkin saja didapatkan dari organisme-organisme yang ada di Nah, kita tahu ya kalau living system kita ya, jadi sistem yang ada di sekitar kita itu merupakan sistem yang terbuka. Kemarin mungkin udah dibahas juga kan ya, dimana kalau sistem terbuka berarti terdapat perpindahan materi maupun energi. Seperti itu. Tapi yang harus kalian ingat adalah gitu ya, ternyata siklus hidup kita gitu ya, itu dia akan mengikuti, kalau istilahnya itu adalah steady state ya. Nah, mungkin kan kita tahu ya kalau dalam suatu reaksi kesetimbangan ya, misalnya kayak gini lah, ibu punya A menjadi produk gitu kan ya, B gitu kan ya, kemudian B bisa berubah lagi menjadi A gitu ya. Nah, sistem steady state itu di sini adalah ketika perubahan pembentukan dan penguraian itu akan selalu tetap. Artinya ya siklusnya kan seperti ini terus, nah, gitu kan ya. Ya, siklus yang berjalan itu ya harus seperti ini, ya. Makanya kalau misalnya ada salah satu bagian dari sistem ini yang terganggu, sebagai contoh aja kayak sekarang, enak ya. Sekarang kan kita udah menemukan kalau dulu Indonesia kan dikenal sebagai paru-paru
dunia, iya nggak sih? Banyak banget oksigen yang disumbangkan lah dari hutan-hutan yang ada di Indonesia. Nah sekarang kita kayak bisa kelihatan aja semakin sedikit pohon gitu ya yang ada di dunia ini, ya kita akan semakin merasakan wah ternyata panasnya atau suhu bumi meningkat gitu kan ya. Kalau suhu bumi meningkat pasti dia akan mempengaruhi juga sistem yang lainnya, gitu ya, akan mempengaruhi juga proses yang lainnya. Ya. Jadi sebenarnya dalam keadaan normalnya ya, seharusnya itu ya sistem kita itu selalu dia steady state ya, atau perubahan pembentukan maupun pengurangan itu akan selalu tetap ya. Makanya kalau misalnya ada satu komponen yang berkurang berarti ini sistemnya akan menjadi tidak seimbang. Nah, kemudian lagi nih yang menjadi poin penting yang di-highlight adalah ternyata gitu ya, reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam sel atau dalam organisme itu ternyata dia akan melibatkan enzim sebagai katalisnya. Gitu ya, kayak misalnya contohnya kayak tadi ya, Bu, apa namanya? Misalkan ada ini apa namanya, organisme tadi mengkonsumsi sesuatu, dia ingin membentuk glukosa. Oh ternyata ini nilai delta G-nya dia tidak spontan gitu ya. Nah berarti harus dia menggunakan sesuatu untuk mempercepat reaksinya terjadi ya. Salah satunya adalah enzim. Ya enzim itu nanti bisa digunakan sebagai biokatalisator, sesuatu yang bisa mempercepat terjadinya reaksi. Ya, nah tapi kita nggak akan belajar di sini, mungkin di bagian lain nanti masih di SFB, tapi mungkin di bagian lain nanti kita akan melihat gitu ya bagaimana sih kerja enzim itu sebagai biokatalis. Gitu. Udah sih ini pengantar ininya ya. Nah sehingga mungkin kita tahu kalau secara termodinamika nanti kita akan mengenal beberapa istilahnya ya. Mungkin yang di kimia dasar juga udah pernah lah kamu temukan ya, bagaimana kalau misalnya kita mau menghitung perubahan energi dalam ya, perubahan energi dalam nanti kita bisa lihat persamaannya ya. Untuk menghitung perubahan energi dalam itu tinggal kita menjumlahkan Q ditambah W ya. Kemudian bagaimana kita akan menghitung nilai perubahan entalpi, ini rasanya mah udah pernah kalian temukan itulah ya semuanya waktu di belajar kimia dasar. Dan diingat juga bagaimana cara menghitung tetapan konstanta kesetimbangan gitu ya. Terus tadi bagaimana kaitannya kalau misalnya nilai K-nya lebih dari 1, kalau nilai K-nya kurang dari 1 gitu ya, dia reaksinya akan kemana ya. Jadi secara termodinamik gitu ya, kita nanti bisa meramalkan gitu ya suatu reaksi berjalan seperti apa gitu ya, dia akan lebih suka membentuk produk atau dia akan lebih suka ke arah reakan. Silakan lah, ini rasanya udah pernah kalian temukan semua di kimia dasar. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan enggak? Monggo silakan. Sebelum Ibu maju lagi ke slide berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup? Cukup jelas? Ini nggak pada tidur kan? Silakan nih Anissa di Andini, angkat tangan, monggo. Sebelumnya izin bertanya Bu, perkenalkan nama saya Anissa Andini dengan NIM 1202766081. Izin bertanya, termodinamika ini sangat berpengaruh sekali ya Bu dalam fotosintesis ya Bu. Terima kasih Bu. Bentar, termodinamika sangat berpengaruh dalam fotosintesis. Maksudnya termodinamika yang seperti apa nih maksudnya? Maksudnya Anissa nih. Kan di tulisannya itu kan the following thermodynamics ya Bu ya. Nah sedangkan sebelumnya itu pembahasan kita ini tentang fotosintesis kan ya Bu. Maksud saya seperti itu. Oke, maksudnya seperti ini nak ya. Jadi kita bisa menginterpretasikan gitu ya suatu reaksi yang terjadi nggak cuma di fotosintesis sebenarnya ya, yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Kita juga bisa melihatnya secara termodinamik. Kan kalau hubungannya sama termodinamik itu kan biasanya nggak jauh-jauh dari berapa sih energi yang terlibat dalam suatu reaksi gitu ya. Nah artinya apa? Secara termodinamik kita itu bisa nanti
melihat gitu ya suatu reaksi itu akan berlangsung seperti apa. Misalnya, oh ini spontan atau enggak ya? Berapa besarnya energi yang dihasilkan ya? Atau berapa besarnya energi yang dibutuhkan ya? Gitu. Terus kalau misalnya, oh ternyata suatu reaksi ini dia memiliki nilai delta hanya sekian. Apa ya maksudnya gitu. Terus misalnya, oh dari reaksi tersebut, dari nilai delta G-nya kita bisa menemukan nilai K-nya adalah sekian. Apa ya maksudnya? Berarti reaksi akan lebih berlangsung kemana gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya reaksi yang terjadi di fotosintesis, tapi ya reaksi-reaksi lainnya yang ada dalam sel itu pasti kita bisa melihat secara termodinamik gitu ya, seperti apa reaksi itu akan berlangsung. Termodinamik yang dia nanti berhubungannya sama energi ya. Gitu Anissa. Jadi nggak cuma ini aja yang sangat bergantung. Jadi semua reaksi gitu ya, itu akan kita lihat secara termodinamik dia seperti apa. Gitu Nisa. Cukup menjawab? Cukup Bu, terima kasih. Oke. Tadi yang tentang tadi kayaknya aku lihat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin, monggo. Silakan. Masih ada yang resen? Cukup? Bisa lanjut? Ngomong nak. Bisa lanjut apa? Oke. Bisa Bu. Oke. Tapi kan kemarin waktu kuliah sama Bu Vida nggak tegang kan? Tegang nggak kemarin? Enggak Bu. Agak enggak sih sebenarnya Bu Vida ya udah, yang penting dijawab aja kan. Saya bilang kan, yang penting ada yang ngerespon. Kalau nggak ada yang respon kan ya sebenarnya nggak cuma Bu Vida, kayak saya juga kayak ini mahasiswanya masih ada nggak ya gitu, ngerti nggak ya mereka. Kalau misalnya ada kata-kata ibu yang belum kalian pahami, bilang aja, Bu saya nggak paham Bu di bagian ini apa ya maksudnya, gitu ya. Oke, ke Bu Vida juga gitu nggak apa-apa. Jadi kalau ke Bu Vida nggak bisa ngeliat layar nak, jadi langsung open mic aja. Misalnya kamu mau ada sesuatu yang ditanyakan, open mic aja silahkan. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita lanjut, masih ada waktu kan ya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian properties of water. Ya, kamu mungkin ya sangat tidak asing lah ya dengan water ya. Air. Bisa nggak sih kalian sehari aja hidup tanpa air? Bisa nggak nak? Bisa Bu. Bisa. Iya, selain kita emang butuh air gitu ya. Air itu kalau di dalam tubuh kita tuh banyak banget sih kegunaannya gitu ya. Kalau secara umum kan kita tahu ya, air itu biasanya digunakan buat apa? Yang kamu tahu? Kalau untuk soal reaksi gitu, ya minum sih bener ya. Enggak, kalau misalnya kita kaitkan sama suatu reaksi gitu. Biasanya air suka digunakan sebagai apa sih nak? Betul, sebagai pelarut gitu ya. Nah itu juga sebenarnya yang terjadi di dalam sel kita gitu ya. Makanya kita tahu kan ya, kalau air ya atau H2O itu merupakan komponen besar dari suatu organisme ya nggak? Komponen paling besar. Mungkin di kuliah DDKH kita udah pernah belajar ya, berapa persen sih air yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya kita sebagai manusia gitu ya, berapa sih air yang ada di tubuh manusia itu kan kandungannya berapa? Kurang lebih berapa sih? Ada yang masih ingat nggak? Kurang lebih berapa persen loh? Sekitar 70-an persen kena ya. Nah, benar nggak sih ya? Plus minus sekitar 70% tubuh kita itu terdiri dari air gitu ya. Jumlahnya yang paling banyak dibandingkan dengan apa molekul-molekul yang lainnya ya, dibandingkan protein, karbohidrat gitu ya. Tapi ternyata tubuh kita itu banyak mengandung air. Gitu ya. Ya kenapa? Karena air itu memegang peranan penting. Tadi ya, kalau dalam suatu reaksi gitu ya, dia bisa dijadikan sebagai pelarut, itu salah satu kegunaannya. Ya. Selain itu ternyata air juga nanti bisa dalam beberapa reaksi air bisa digunakan sebagai katalis. Wah, kok bisa ya Bu ya? Masih nggak istilah katalis itu digunakan untuk apa nak? Masih ingat? Kalau kamu dengar kata katalis, mempercepat reaksi. Betul ya, ternyata selain pelarut, air juga bisa nanti bersifat sebagai katalis gitu ya. Selain itu, air juga bisa nanti sebagai pengatur pH. Loh Bu, kok bisa Bu pengatur pH dari mana? Nah, kamu jangan lupa ya, kan kalau H2O, dia kan kesetimbangannya bisa terurai menjadi ion H+ sama OH- ya. Nah, artinya dia bisa saja sebagai penyumbang proton gitu ya. Nah, artinya air
dia punya komposisi yang besar di dalam tubuh kita, itu tentu saja bukan tanpa makna gitu ya, karena air nanti dia memegang peranan penting untuk beberapa reaksi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang coba kita intip dulu. Oke, apa yang kalian lihat di sini, Nak? Apa yang kamu lihat di sini? Kelihatan nggak? Sensasinya hilang dari kapan? Lumayan lama. Astagfirullah, dan kalian nggak ada yang ngomong sama ibu. Tadi katanya hilang. Tadi ada yang terpencet share screen, Bu, jadinya hilang, tapi share screen Ibu tetap ada, Bu. Oh, tadi ada yang mencet share screen gitu. Sekarang kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatannya gimana, di layar besar gitu atau gimana? Saya nggak bisa lihat nih soalnya. Layar besar, Bu. Layar besar gitu, Bu. Oke, ya wes nih. Berarti sekarang bisa lihat dong apa yang ada di gambar kalian. Iya, di sini Bu ada ikan, Bu ada karang, Bu. Ini mungkin ada apa? Ada rumput laut ya. Ini sepertinya gambaran di sini adalah apa? Lingkungan air yang ada di dasar laut. Gitu kan ya. Nah, jadi saya mengibaratkan seperti ini, Nak ya. Jadi kan tadi kita tahu kalau organisme atau kita sendiri itu 70%-nya itu adalah kita ada sel-sel kita gitu ada dalam lingkungan yang berair. Jadi kamu bisa membayangkannya seperti ini, Nak ya. Misalnya ini adalah lingkungan air yang ada di dasar laut gitu ya. Nah, tetapi pertanyaan Ibu adalah ini kan air loh, ada banyak loh di dasar laut kan ya. Nah, apakah ikan-ikan yang ada di sini gitu ya, dia kemudian bisa menyerap air sebanyak-banyaknya seperti itu? Kan dia hidup di air tuh. Maksudnya gini ya, kamu membayangkan di sini apakah kemudian gara-gara dia ada di lingkungan yang berair seperti ini, apakah organisme ini dia kayak SpongeBob gitu? Maksudnya SpongeBob gini apa spon ya? Ketika dia wah ini ada banyak air, dia akan menggembung gitu. Oh, ketika nanti dia dikeluarkan dari laut gitu ya, oh dia akan kempes lagi. Kamu membayangkan ikan-ikan dan tumbuhan gini seperti SpongeBob bukan? Bayangkannya seperti apa? Enggak ya, kan yang kamu lihat kan enggak kayak gitu kan. Ikan yang ada hidup di laut, ketika dia dikeluarkan dari laut, ya tetap aja bentuknya kayak gitu kan. Enggak kemudian, wah Bu dia jadi ciut Bu, gara-gara airnya berkurang gitu. Enggak kan ya. Nah jadi organisme gitu ya, yang hidup di lingkungan yang banyak sekali air di sini itu bukan berarti nanti apa organisme tersebut dia sel-selnya gitu atau penyusun tubuhnya itu jangan dibayangkan seperti SpongeBob gitu. Jadi kalau Bu kalau ada air yang banyak nanti dia bisa menyerap air sebanyak-banyaknya gitu ya. Tidak seperti itu ya. Jadi walaupun suatu organisme ada dalam lingkungan yang dipenuhi dengan air, tentu saja proses keluar masuknya air dalam organisme itu diatur, Nah. Ya, pun kayak misalnya kita aja. Kita berenang gitu kan ya, di lingkungan yang airnya lebih banyak. Apakah kita kemudian bisa menyerap air sebanyak-banyaknya? Kan nggak gitu, ya. Terus kemudian kita misalnya, wah kita ada dalam lingkungan yang kering gitu kan ya. Apakah kemudian kita mengeluarkan air sebanyak-banyaknya dalam hidup kita, dalam diri kita? Itu enggak juga. Gitu ya. Jadi proses keluar masuknya air dalam organisme itu diatur dengan cara tertentu, gitu ya. Jadi maksud Ibu gini analoginya, walaupun di dalam tubuh kita ya, sel-sel kita itu seperti apa? Suatu sistem yang terendam oleh air, tapi bukan berarti air itu bisa serta-merta keluar masuk sesuka hati dia gitu, enggak. Nah, gitu ya. Jadi ya dia emang ada gitu ya, yang ada di sekitar sel-sel kita gitu ya. Badan kita emang 70%-nya air, tapi bukan berarti air itu bisa keluar masuk sesuka hati. Tentu saja segala sesuatunya itu pasti nanti ada pengaturannya. Gitu ya. Nah nanti mungkin kita akan melihatlah bagaimana transport air gitu ya, atau molekul-molekul lain transport dari satu sel ke sel yang lainnya gitu ya. Itu nggak bisa yang asal keluar masuk gitu aja. Jadi segala sesuatunya itu nanti ada pengaturannya. Gitu ya, tapi nantilah itu di bagian slide yang lain nanti kita akan membahas itu.
Nah, sekarang coba kita lihat dulu air, ya. Air itu rumus molekulnya kan H2O, ya. Berarti atom pusatnya siapa nak di sini? Atom pusatnya adalah ya, kelihatan kan ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, ketika kamu menggambarkan gitu ya, struktur dari air, mungkin kamu masih ingat air di sini dia sifatnya polar atau non polar? Polar, Bu. Nah, masih ingat nggak? Kenapa dia sifatnya polar? Masih ingat? Karena elektron cenderung bergerak di atom O, Bu. Iya, betul sekali ya. Kenapa dia polar? Karena distribusi elektronnya nggak merata, gitu ya. Karena di sini O itu merupakan salah satu atom yang sangat elektronegatif ya, atau ke elektronegatif. Negatifannya itu dia besar. Nah, sementara dia sangat elektropositif. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya kamu perhatikan awan elektronnya, gitu ya, dia akan cenderung berada atau dia akan cenderung tertarik ke arah oksigen, gitu ya. Nah, makanya karena distribusinya nggak merata, itu menyebabkan H2O, gitu ya, dia bersifat polar. Ini cek suara saya masih kedengaran nggak? Masih, Bu. Putus-putus nggak? Tidak, Bu. Bentar. Ini saya kok keluar dari ini soalnya. Keluar dari hotspot ITERA, tapi kalian masih bisa dengar suara saya ya. Artinya saya masih punya kuota nih berarti. Saya mana suaranya? Lanjut ke sini ya. Oke, H2O dia sifatnya adalah polar. Oke, nah masih ingat nggak? Mungkin kalau kamu belajar waktu di kimia dasar gitu kan ya, H2O dia memiliki atom pusat. Masih ingat nggak hibridisasi dari atom pusatnya apa? SP3, Bu. Hibridisasinya SP3. Molekul H2O kalau hibridisasi SP3 berarti dia bentuk molekulnya apa? Bentuk molekulnya adalah atau geometri molekulnya adalah bentuk V, gitu ya. Tapi kan kita tahu ya kalau SP3 itu kan susunan domain elektronnya kan dia tetrahedral, gitu kan ya. Nah, tetapi karena kita tahu di sini ya dia ada orbital yang ditempati oleh domain elektron bebas ya, ada dua pasang gitu ya, elektron bebas di atom O gitu ya, sehingga dia akan mempengaruhi bentuk dari molekul H2O itu adalah bentuk V gitu ya. Nah, kalau kita melihat, kita perhatikan molekul H2O di sini nak. Ya. Jadi kalau kita lihat H2O itu nanti akan akan terjadi ikatan di sini ya antara atom O dengan atom H, atau itu biasanya kita menyebutnya adalah ikatannya adalah kovalen, gitu ya. Nah, kita lihat jari-jari kovalen gitu ya, atau jarak gitu ya, jarak ikatan antara O dengan H dia adalah sekitar 0,958 Armstrong. Gitu ya. Nah, lain halnya kalau misalnya kita berbicara jari-jari van der Waals. Ya. Jari-jari van der Waals itu maksudnya apa? Maksudnya adalah jarak, ini udah pernah Ibu jelaskan ya di DKH ya, jarak antara inti atom H gitu ya terhadap awan elektron ya yang ada di paling tepi. Kalau di sini jari-jari van der Waals dari H itu jaraknya adalah 1,2 Armstrong. Sementara jari-jari van der Waals dari O, dia jaraknya adalah 1,4 Armstrong. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, kalau misalnya kamu menemukan molekul H2O di sini, gitu ya, tentu saja misalnya dalam sebuah wadah, gitu kan ya. Misalnya kamu ada sebuah wadah, di sini ada air, ada molekul air yang satu dengan molekul air yang lainnya. Kira-kira terjadi interaksi nggak antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lainnya? Ada interaksi, Bu. Ada interaksi antar molekul gitu ya. Nah, interaksi antar molekul itu nanti dia, kalau kamu bayangkan kayak gini, jadi
Ini kan H2O itu, ya. Kemudian ketika dia berinteraksi, anggaplah gini ya, ada interaksi lagi nih dari H2O yang satu lagi. Nah, setidaknya gitu ya, jarak interaksi antara H2O yang satu dengan H2O yang lainnya itu, ya kisarannya ada di tepian sini. Ya, artinya dia jarak ikatannya mungkin sekitar 1,2 Armstrong atau 1,4 Armstrong. Itu untuk dia berinteraksi antara molekul H2O yang satu dengan H2O yang lainnya. Coba kita bandingkan dengan jarak ikatan yang terbentuk atau interaksi intramolekulnya. Kira-kira kalau kita bandingkan nih, interaksi antar molekul dengan interaksi intermolekul, kekuatan yang mana kalau kita lihat di sini? Kira-kira dengan jarak yang seperti ini akan lebih kuat yang mana? Interaksi yang antar molekul atau yang intermolekul? Intermolekul. Alasannya kenapa? Karena yang ikatannya itu jadi lebih kuat gaya tarik elektrostatik. Iya, betul sekali. Ini siapa tadi yang menjawab nih? Stefani, Bu. Stefani, betul sekali ya yang diungkapkan Stefani. Ya, jadi kenapa kok gaya intermolekul dia lebih kuat dibandingkan gaya antar molekul? Kita lihat aja jaraknya, nak. Ya, kan kalau misalnya dia berinteraksi antar molekul, setidaknya seminim-minimnya jarak dia sekitar 1,2 Armstrong tuh. Ya, di sini kan ya, jarak awan elektron dia. Ya, sementara kalau dia berikatan kovalen, kita lihat antara O sama H aja, dia jaraknya 0,9. Tadi benar kata Stefani, semakin dekat jaraknya, pasti gaya tariknya semakin terasa. Kalau gaya tariknya semakin terasa, berarti ikatannya untuk memutuskannya pasti lebih susah ya. Dia pasti butuh energi yang banyak. Nah, artinya kalau kita melihat nanti interaksi antara H2O ya di intramolekul ataupun di antar molekul, tentu saja interaksi antar molekul dia akan menghasilkan atau dia akan membutuhkan energi yang lebih sedikit untuk memutuskannya ya dibandingkan interaksi yang intermolekul. Nah, tapi ngomong-ngomong gaya antar molekul nih atau interaksi antar molekul, ada yang masih ingat nggak? Kira-kira kalau kamu punya molekul H2O, kira-kira gaya antar molekul apa sih yang mungkin bisa terjadi atau mungkin bisa dimiliki oleh molekul H2O? Ada masih ingat mungkin? Dipol-dipol, Bu. Dipol, oke, bisa. Kalau dipol kira-kira ketika dia berinteraksi sama siapa nih? Dipol, kira-kira ketika dia berinteraksi sama siapa nih? Si air. Iya, dengan molekul-molekul yang polar. Ya, jadi mungkin aja nanti air ketika ada di dalam sel kita dia bisa berinteraksi dengan molekul yang lain. Interaksinya apa? Bisa jadi dengan gaya dipol ketika dia berinteraksi dengan sesuatu yang polar. Seperti itu. Nah, selain dipol, kira-kira ada interaksi apa lagi tuh yang mungkin akan bisa terbentuk dari molekul air? Ada ikatan hidrogen ya, Bu? Yes, ikatan hidrogen. Nah, kira-kira kalau ikatan hidrogen, ketika air akan berinteraksi sama siapa, nak? Dengan hidrogen yang ada. Sama apa? Di dalam sel, coba. Kalau di dalam sel, kira-kira kamu membayangkan, kira-kira dia bisa berinteraksi ikatan hidrogen dengan siapa ya? Nah, bingung ya. Kalau ya udah, kalau bisa di luar sel deh, kalau di luar sel, kira-kira dia bisa berikatan hidrogen sama siapa aja? Contohnya? Sama HF. Sama HF, oke, boleh. Kemudian? Masih ingat sama siapa lagi? Apa? Jangan ragu. Apa tadi? NO3. Kalau NO3 bisa nggak anakku? Nggak bisa deh. Nggak bisa. Apa sih syarat ikatan hidrogen? Nah, kalau ibu tanya dulu deh. Apa sih yang dimaksud dengan ikatan hidrogen? Ada yang tahu mungkin? Ikatan hidrogen itu apa? Ikatan yang apa? Ayo. Nanti dia berikatan dengan keelektronikanya itu yang tinggi juga, Bu. Nah, gimana diulangin? Gimana? Jangan buru-buru. Ikatan? Jadi
itu nanti dia akan membentuk suatu ikatan dengan syarat keelektronegatifan itu tinggi juga, Bu. Keelektronegatifan itu tinggi. Keelektronegatifan dari siapa tuh? Dari yang mau diikat, Bu. Dari yang mau diikat. Oke, mungkin Ibu review lah ya sedikit ya. Nih, kalau dari namanya aja ikatan hidrogen. Berarti yang berinteraksi siapa? Hidrogen. Nah, ini Bu, ikatan hidrogen dengan atom yang paling elektronegatif. Contohnya F, O, dan N, Bu. Iya, ya itu tadi udah dilengkapi nih sama temennya ya. Namanya juga ikatan hidrogen. Kalau ikatan hidrogen berarti yang akan berinteraksi siapa? Ya hidrogen gitu kan ya. Nah sekarang kita lihat H2O punya hidrogen nggak? Punya. Kita tadi udah singgung di awal ya. Kan di sini karena dia polar, kenapa? Oh karena O-nya dia lebih elektronegatif sehingga sehingga awan elektronnya lebih ketarik ke arah O gitu ya. Kalau O-nya sangat elektronegatif berarti H-nya bersifat sangat elektropositif. Nah, H yang ini nanti dia bisa tarik menarik tuh dengan atom lain yang sangat elektronegatif gitu kan ya. Jadi contohnya tuh kayak tadi misalnya, oh Bu aku punya HF. Gitu kan ya, kita tahu F di sini memiliki keelektronegatifan yang sangat besar. Nah, jadi nanti hidrogennya dari air mungkin saja bisa berinteraksi melalui ikatan hidrogen dengan molekul HF. Atau tadi kalau NO3 salah ya, itu bukan NO3 tapi kalau misalnya NH3. Ya nggak? Kalau kamu lihat NH3, siapa atom yang sangat elektronegatif di sini di dalam NH3? Ya Bu. Nitrogennya artinya H2O memiliki H yang sangat elektropositif. Dia bisa berinteraksi dengan NH3 dengan melalui ikatan hidrogen. Oke. Nah, tapi jangan jauh-jauh deh. Jadi di dalam sel kita airnya kan banyak banget ya. Artinya kan mungkin aja ada berapa triliunan atau jutaan molekul air yang ada dalam tubuh kita. Antara molekul air yang satu dengan yang lainnya bisa nggak dia berinteraksi? Bisa Bu. Bisa. Kira-kira antara H2O yang satu dengan H2O yang lainnya mungkin nggak terbentuk ikatan hidrogen? Mungkin Bu. Gitu ya. Nah itu dia. Jadi mungkin kita nggak usah jauh-jauh dulu ke molekul-molekul yang lainnya gitu kan. Antar sesama H2O aja dia mungkin aja bisa memiliki interaksi ikatan hidrogen. Nah selain itu, ayo, ini baru 2 tuh. Kira-kira H2O dia bisa berinteraksi apa lagi tuh sama molekul-molekul lain yang mungkin ada dalam sel kita? Ibu tanya dulu deh, di tubuh kamu mungkin ada ion nggak? Ada Bu. Ada. Oke. Ion kan ada ion positif, ada ion negatif. Kira-kira bisa nggak ya dia bisa berinteraksi dengan H2O? Bisa nggak kira-kira? Bisa Bu. Ada yang masih ingat apa nama interaksinya? Ion dipol. Interaksi ya. Jadi ketika misalnya molekul air di dalam tubuh kita gitu ya. Oh terdapat ion-ion yang ada dalam tubuh kita gitu kan ya. Nah ternyata air itu nanti di ion dipol. Ya, ini adalah salah 3 contoh ya interaksi yang mungkin saja akan dimiliki H2O di dalam sel-sel kita. Mungkin aja nanti antara H2O dengan protein dia bisa berinteraksi dengan cara dipol. Mungkin aja dia bisa berinteraksi dengan ikatan hidrogen. Mungkin aja antara molekul air dengan protein berinteraksi secara ion dipol. Mungkin terjadi. Atau ketika misalnya molekul air ya bertemu dengan karbohidrat ya, kira-kira interaksi apa ya? Pasti dia nggak jauh-jauh seperti ini ya. Artinya air yang ada dalam tubuh kamu tuh nggak kemudian cuma diem aja sebagai pelarut, enggak ya. Mungkin aja dia akan mengalami interaksi dan interaksi itulah yang kemudian akan menjadikan H2O dia mungkin bisa membantu mempercepat reaksi H2O sebagai katalis, atau misalnya H2O dia sebagai pelarut ya karena adanya interaksi tersebut, atau misalnya H2O dia sebagai penstabil pH. Gitu. Nyampe sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan Dwi Liza. Izin bertanya ya Bu. Kan tadi kayak H2O berinteraksi dengan H2O. Kan mereka sama-sama dipol tubuh ya kan. Berarti bisa aja gayanya itu gaya dipol sama
mungkin aja ikatan hidrogen kan Bu. Betul. Nah itu mempengaruhi dari molekul yang berikatan itu nggak Bu, yang berinteraksi itu? Maksudnya mempengaruhi gimana nih? Kayak mungkin ada yang berubah terus bentuknya jadi berubah gitu nggak Bu? Nah nanti ini kaitannya seperti ini nah ya. Kalau misalnya Bu kan H2O tadi mungkin aja Bu bisa berinteraksi membentuk ikatan hidrogen ya, atau dia berinteraksi secara dipol-dipol gitu ya. Bu nanti ngaruhnya apa sih Bu ke terhadap senyawa yang lainnya? Nanti kita bisa melihat nah, bagaimana H2O interaksi antara H2O dengan molekul lainnya itu. Kalau misalnya interaksinya sangat kuat, kira-kira butuh energi yang banyak apa dikit untuk memutuskannya? Banyak Bu. Banyak gitu kan ya. Nah misalnya tuh kayak suatu reaksi gitu ya. Oh ternyata ini ada interaksi antara air dengan senyawa X gitu ya yang ada dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah karena dia di sini ada ikatan hidrogen yang terbentuk gitu ya. Berarti bisa jadi dia nanti akan menghasilkan nilai delta G-nya atau energinya dia pasti sangat besar gitu ya untuk memutuskannya. Paling kaitannya ke sini ya, tentang ikatan ini. Tapi kalau misalnya bisa nggak Bu mengubah struktur dari molekul lainnya? Nah kita mungkin saja dia akan mempengaruhinya. Nah, strukturnya di sini bukan susunan ininya ya, susunan atom-atom di dalam molekul tersebut, tapi bisa jadi nah struktur yang seperti ini contohnya. Ini kita misalnya ngomongin air aja ya nak ya. Kan kita tahu tadi air gitu ya. Antara molekul ini anggaplah ini air yang satu ketemu dengan air yang lainnya ya. Misalnya dia dengan geometri tertentu bisa nih terbentuk ikatan hidrogen antara H tadi kan ya, H yang sangat elektropositif ketemu sama oksigen ya yang sangat elektronegatif. Bisa tarik-menarik ya. Nah kalau misalnya secara apa ya kayak misalnya secara geometri ini bisa nih Bu, dia terbentuk dua atau terbentuk interaksi hidrogen antara dua molekul air gitu. Tapi bisa nggak Bu, misalnya nanti H2O-nya dia membentuk ikatan hidrogennya lebih dari satu, mungkin aja bisa. Sehingga nanti kita akan menemukan nih, kalau tadi kan antara air yang satu dengan air yang lainnya berarti ini ada dua struktur air, berarti kita biasanya nyebutnya dimer gitu kan ya. Nah mungkin aja nanti dia akan ketemu kayak gini nah, ada struktur trimer di mana air bisa membentuk 3 ikatan hidrogen dengan molekul air yang lainnya. Gitu. Nah, bisa juga nanti kita menemukan air itu gitu ya, di dalam segelas air ini aja. Gitu ya. Mungkin aja nanti dia bisa kita temukan strukturnya dalam bentuk tetramer atau dalam bentuk pentamer atau yang paling terkenal gitu ya. Itu ada yang namanya air heksagonal. Pernah dengar nggak kamu? Heksagonal, air heksagonal pernah dengar? Ya kalau heksagonal itu berarti dia nanti si struktur air itu dia bisa apa? Membentuk 6 ikatan hidrogen dengan molekul air yang lainnya ya. Artinya dia yang mungkin saja akan mempengaruhi struktur apa? Mer ya, bentuk atau mernya dari satu sama lain seperti itu. Nah, kalau misalnya Bu bisa nggak Bu nanti dia mengubah bentuk dari molekul yang lainnya? Bisa sih nak. Jadi kalau misalnya kayak kita ngomongin enzim aja ya, mungkin kamu masih ingat nggak waktu belajar di DKH ya? Ini udah jam berapa? 14.37 ya, sedikit lagi lah ya menjawab tadi pertanyaan Bu Liza. Biasanya kamu punya struktur enzim. Waktu di DKH pernah dijelasin nggak ya, enzim itu kan dia punya si aktif ya nak ya. Nah misalnya dia ada sisi aktif. Nah tentu saja kan kalau yang namanya enzim itu kan protein, ya nggak? Nah kalau protein dia bukan ada residu asam amino gitu kan ya. Nah kalau misalnya rantai samping dari asam amino ini dia bisa berinteraksi dengan air gitu kan ya, ya mungkin aja nanti dia akan mempengaruhi stabilitas dari sisi aktifnya gitu. Jadi keberadaan air mungkin aja dia akan mempengaruhi sisi aktif dari enzim tersebut seperti itu. Gitu, paling kaitannya ke situ, Juliza. Mungkin aja dia akan mempengaruhi struktur. Iya, makasih Bu atas jawabannya. Satu lagi dia pertanyaan ditanyakan lagi.
Nah, jadi gini anaknya, kalau mau membayangkan dalam segelas air ini, itu nggak selalu gitu ya, misalnya H2O yang satu dengan H2O yang lainnya, oh ini udah Bu, dia membentuk ikatan hidrogen dua-duaan gitu. Enggak, ya bisa jadi dia bentuknya trimer, bisa jadi tetramer, bisa jadi pentamer gitu. Ya, karena kan kamu membayangkan kalau ada segelas air di sini, apakah dia molekul airnya cuma diem aja? Mungkin nggak, molekul airnya cuma diem gitu doang dalam segelas air. Tidak kan, udah belajar mungkin ya di mata kuliah lainnya ya. Kalau molekul itu dia akan bergerak, kan ya, pasti kan nggak gerakan di dalam molekul ada apa aja, dia bisa bergerak. Gerakan apa yang kamu ingat? Pernah belajar nggak ada vibrasi? Ya? Pernah belajar? Nah gitu ya kan, artinya dia kan molekulnya kan nggak diem gitu aja kan ya. Nah artinya di situ dia gerak terus. Jadi kayak misalnya dalam segelas air tuh, Bu ini ada molekul air yang satu dengan yang lainnya membentuk dimer. Nah kemudian kan gara-gara kan di sini kan pasti ada jutaan air, nak. Ada molekul air lainnya yang nabrak sehingga misalnya energinya cukup untuk memutuskan ikatan hidrogennya ini kan. Ya udah akhirnya keputus. Kemudian dia membentuk ikatan hidrogen lagi dengan molekul air yang lainnya gitu. Enggak. Jadi dia di dalam air itu enggak cuma dia membentuk trimer ini Bu, ya udah dia diem aja gitu. Selamanya trimer aja enggak gitu. Ya jadi di dalam molekul air itu dia berinteraksi hidrogennya bisa jadi putus sambung gitu. Kebayang nggak? Ya. Nah, tetapi kita tahu kalau di dalam molekul air itu gitu ya, mungkin dia akan terbentuk salah satu interaksinya adalah interaksi hidrogen. Gitu. Bisa dipahami nggak Bu? Bisa? Bisa. Ya wes lah, ini kalau dilanjutin nanti banyak sekali nih, masih slide-nya ini harusnya udah nyampe slide di pertemuan kedua sih, tapi nggak apa, nanti mungkin Bu Fida yang akan melanjutkan lagi bagian ini, bagaimana interaksi yang terbentuk gitu ya, interaksi yang akan ada di dalam sel kita ya, yang tadi itu udah kita temukan, udah kita bicarakan ya, ada interaksi kovalen. Kalau kovalen itu ya kaitannya sama interaksi yang terbentuk antar atom-atom gitu ya dalam molekul itu sendiri, atau interaksi non kovalen. Nah nanti ini dipelajari lagi gitu ya, interaksi-interaksi ini kan rasanya apa? Waktu kalian di Kides kan pernah ya belajar ini ya. Nanti silakan dibaca-baca lagi. Ini tadi pengantarnya aja, air gitu ya sebagai salah satu zat yang nanti komposisinya paling banyak yang ada di dalam tubuh kita. Nah nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi ya, masih membahas air tuh, nanti bagaimana loh dia akan melakukan fungsinya sebagai pelarut gitu kan ya. Nanti bagaimana dia bisa berinteraksi mungkin dengan makromolekul yang lain gitu ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana ya kalau molekul air itu kan dia polar tuh. Bisa nggak ya kira-kira dia berinteraksi dengan sesuatu yang non polar? Bagaimana kalau misalnya di dalam air kamu masukkan minyak gitu ya, kira-kira apa yang terjadi gitu ya? Atau kamu masukkan senyawa non polar lainnya yang dalam air, apa yang akan terjadi? Nah itu mungkin selanjutnya nanti akan kita bahas sama-sama ya. Mungkin minggu depan hari Kamis kita 1 jam ya sama Bu Fida, terus dilanjutin hari Jumatnya yang 2 jam ya. Seperti itu. Oke? Cukup ya nyampe sini? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo, silakan. Wes? Cukup jelas pengantarnya? Cukup. Oke, yang paling pesan bawahnya gitu ya Nak ya, silakan dibaca dulu. Ini kan slide-nya udah Ibu kasih ya semuanya di kalian, itu silakan dibaca sampai akhir gitu ya, kira-kira di bagian-bagian mana yang kalian nggak ngerti nanti boleh ditanyakan ketika perkuliahan ya. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan ilmunya bisa tersampaikan dan kalian bisa memahaminya gitu ya. Kalau ada yang nggak paham nanti boleh silahkan bertanya gitu ya di grup ya. Oke, thank you kalau gitu untuk hari ini. Bu akhiri ya kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak Bu.